الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan bekal takwa itulah insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang menang baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah tetapkan bahwa Allah akan senantiasa memberikan musibah-musibah ujian kepada kita manusia. Ini sesuai gambaran firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah, apa saja musibah yang terjadi di muka bumi ini atau terjadi kepada diri kalian sendiri, kata Allah, semua telah Allah tetapkan, semua telah Allah catatkan sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ditimpa musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan terbagi menjadi 4 golongannya. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu manusia-manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah, mereka marah dan murka kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adakah kelompok manusia yang seperti ini, yang ditimpa musibah dari Allah, lalu dia marah kepada Allah, lalu dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah? Ternyata ada. Dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun yatma'anna bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Shadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan di antara sebagian manusia, ada di antara manusia yang menyembah kepada Allah dengan penuh keraguan. Bagaimana bentuk keraguannya? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Saat mereka diberikan nikmat dari Allah, dikasih rezeki dan harta dari Allah, itma'an nabihi, hati mereka tenang, mereka rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Akan tetapi wa in asabathu fitnatun, saat mereka ditimpa fitnah, saat mereka ditimpa musibah, inqalaba 'ala wajhi, mereka kembali kepada karakternya yang semula, mereka tinggalkan ibadahnya kepada Allah, mereka marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok yang pertama, dan ini ada telah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu manusia yang marah ketika ditimpa musibah dari Allah, lalu mereka meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah buat mereka? Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Mereka akan rugi dunia, mereka akan rugi akhirat. Itulah kerugian yang nyata buat mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah golongan yang pertama. Yang kedua, siapa mereka? Yaitu manusia-manusia yang ketika ditimpa musibah dari Allah, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mengandung arti habsun nafsi, dia tahan dirinya,
meskipun dalam keadaan yang begitu menyakitkan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahan dirinya, jangan sampai ucapannya, jangan sampai tingkah lakunya dalam menjalani musibah-musibah dari Allah justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sabar. Dalam sabar ada rasa sakit, dalam sabar ada rasa menderita. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sabru diyaun. Sabar itu adalah seperti sinar. Hadirin, kita lihat dalam bahasa Arab, sinar itu ada dua kata. Yang pertama yang paling familiar kita ketahui yaitu nur, yang artinya sinar atau cahaya. Yang kedua adalah diya, artinya pun sinar atau cahaya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua kata ini, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari diya, bersinar, wal qamara, dan bulan nura, bercahaya. Apa bedanya antara nur dan diya? Saat Rasulullah SAW mengungkapkan kalimat sabar, Rasulullah mengungkapkan dengan kalimat as-sabru diyaun. Sabar itu adalah panas. Seperti panasnya apa? Seperti panasnya sinar matahari ketika menyinari manusia. Inilah dalam sabar, ada rasa sakit, ada rasa panas, ada rasa menderita, tapi dia tahan, jangan sampai mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya begitu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kata Allah, Allah akan berikan pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa adanya batasan. Subhanallah. Inilah kelompok yang kedua. Naik lagi ke kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ketika dikasih musibah dari Allah, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya ridha? Mereka terima musibah yang Allah berikan kepadanya dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sehingga wajar kalau kita sebutkan nama para sahabat-sahabat Nabi, mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Allah ridha kepadanya. Kenapa Allah ridha kepada para sahabat-sahabat Nabi? Karena saat mereka mendapatkan musibah dari Allah, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan satu kisah sahabat saja. Ada dahulu di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat perempuan bernama Hindun. Hindun ini ditimpa musibah, hadirin, begitu dahsyat, luar biasa. Apa musibahnya? Suami tercinta meninggal dunia. Meninggalnya karena dibunuh. Pembunuh suami Hindun adalah keluarga Hindun sendiri. Dan suami tercinta ini dibunuh di hadapan mata kepala Hindun sendiri. Meskipun ada para ahli sejarah mengatakan tidak, ini menjadi pertentangan, tapi ini musibah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat perempuan bernama Hindun. Tapi Hindun ridha menjalaninya. Dia terima musibah ini dengan lapang dada. Dalam keadaan musibahnya, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih pahala dalam musibah yang saya rasakan, ganti musibah tersebut dengan yang lebih baik daripadanya. Hadirin, tidak lama berselang, doa Hindun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami tercinta yang telah tiada meninggal karena dibunuh oleh keluarganya, dan di hadapan mata kepala Hindun sendiri Allah berikan ganti berikutnya yang lebih baik daripadanya. Siapa suami Hindun berikutnya? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Hindun yang dikenal sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Ummu Salamah, mendapatkan sesuatu yang hebat setelah ridha menerima dengan baik musibah-musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Saya persingkat. Yang keempat, terakhir. Siapa mereka?
yaitu mereka yang saat mendapatkan musibah dari Allah, mereka memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhan. Hadirin, sepintas kalimat saya mungkin agak menggelitik di telinga. Mana mungkin orang yang mendapat musibah memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan patut untuk diamalkan. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat pencabut nyawa Israel setelah melaksanakan tugasnya mencabut nyawa seorang, dia laporan kepada Allah. Lalu begitu menghadap Allah, Allah tanya, hal qabattum walad abdi, apakah engkau telah cabut nyawa dari anak hambaku? Sudah ya Allah. Lalu Allah tanya kepadanya, madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh keluarganya wahai Israel? Israel melaporkan, hamidaka ya Rabb wastarja'a, karena baru saja mencabut nyawa orang beriman, punya keturunan beriman. Israel melaporkan, mereka memujimu ya Allah, lalu mereka iringi pujian kepadamu dengan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah saat itu? Ibni lahum baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, bangunkan istana yang megah untuk mereka di dalam surga, kasih nama istana tersebut dengan nama istana yang terpuji. Subhanallah. Inilah hadirin, 4 golongan manusia ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah tidak akan pernah berhenti dari kita. Saat musibah terjadi, silahkan introspeksi diri, berada di kelompok yang mana kita berada. Mudah-mudahan bukan di kelompok yang marah kepada Allah, semoga di kelompok yang sabar atau rida atau bahkan memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.